Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bersama kita dapat diberikan kesehatan dan dilindungi dan terlepas dari penyakit corona yang saat ini melanda negeri kita, negara kita ini. Pada hari ini masuk pembahasan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha yang dilarang dalam yang kita bahas dari awal mengenai praktek monopoli ini dalam perspektif Islam sendiri telah menjelaskan dari dahulu dari masa Nabi Muhammad bahwa dalam setiap usaha itu ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh para pedagang dalam mengasnya untuk mencari rezeki. Latar belakang dari permasalahan pembahasan hari ini yaitu perkembangan bisnis di Indonesia telah menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok konglomerat, ya. Jadi dari awal kita jelaskan munculnya persaingan usaha juga ini menghindari dari segala para pelaku usaha yang dominan di dalam praktek pelaksanaan perekonomian di negara. Di samping ada unsur positifnya, perkembangan tersebut telah menimbulkan dampak negatif berupa tidak terlindunginya usaha kecil maupun konsumen, ya. Monopoli dan trust telah menjadi masalah yang krusial di negeri ini. Yang kita bahas dari awal tentang latar belakang munculnya aturan hukum tentang hukum persaingan usaha yang diterapkan di Islam merupakan satu-satunya agama yang mengutamakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi. Islam juga telah menanamkan luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang, ya. Jadi jelas memang kita diwajibkan sebagai umat Islam untuk mencari kekayaan atau mencari rezeki sebanyak-banyaknya, ya, utamanya adalah untuk meningkatkan ibadah kita, dan jangan mencari rezeki tersebut menimbulkan dosa bagi diri kita terhadap orang lain, ya. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi, ya. Kalau kita kaitkan dengan secara Islam di sini, ya, bahwa kesepakatan perekonomian yang sama dan bagi yang adil dan adil bagi yang penganutnya, ya. Jelas bahwa pasal 33 menjelaskan bahwa demokrasi ekonomi yang diterapkan dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 kita itu jelas hampir sama dengan dasar awal nilai-nilai dalam melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi atau menjalankan usaha bagi umat Islam sendiri. Dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, ya, kegiatan yang dilarang dalam praktek bisnis adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenisnya. Inilah yang merupakan jenis-jenis dari kegiatan-kegiatan praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sangat dilarang, dan Islam pun melarang dalam hal ini, dan tidak boleh kita terapkan di dalam melaksanakan perdagangan, ya, nggak usaha yang kita lakukan sebagai Islam. Monopoli dalam hukum Islam pada dasarnya ini dalam ekonomi Islam monopoli tidak dilarang, ya. Kita kemarin udah bahas tentang pasal persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, itu, ya, bahwa monopoli tidak dilarang, tapi praktek monopolinya yang dilarang, ya. Siapapun boleh berusaha,
atau berbasis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau monopoli atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam, ya. Jadi dalam hal ini yang dilarang berkaitan dengan monopolinya adalah iktikar dalam Islam. Kalau dalam kita artikan adalah kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya. Ini sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan yang normal. Dalam istilah ekonomi, kegiatan ini disebut sebagai monopolis rent seeking behavior, ya. Jadi jelas bahwa dalam Islam sendiri dalam pelaksanaan melaksanakan usaha ini dilarang, yaitu melakukan penimbunan sehingga barang langka, dan saat barang langka maka barang tersebut dijual dengan harga yang tinggi. Nah, ini yang dimaksud dengan tikar tersebut. Jadi pengertian dan perjanjian istilah, ya, dalam monopoli, praktek monopoli dalam Islam sendiri. Ini monopoli di dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah al-itikar, gitu ya, yaitu secara bahasa adalah menyimpan makanan. Jadi menyimpan makanan di sini bukan yang menabung, ya, tetapi hal yang negatif yang ditimbulkan oleh pelaku usaha menimbun barang sehingga barang langka, dan apabila barang langka maka mereka jual dengan barang yang mereka timbun tadi dengan harga yang lebih tinggi. Ini yang tidak dibenarkan. Adapun secara istilah adalah seseorang yang membeli makanan ketika harganya tinggi untuk memperjualbelikan, tetapi ketika harganya tinggi untuk menjualbelikan, tetapi dia tidak menjualnya pada waktu itu, justru malah ditimbunnya agar menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, ya. Ini riwayat dari Imam Nawawi dalam Sahih Muslim itu pada 10/2012. Ya, apabila dilihat dari norma kebajikan dan pemeliharaan untuk menggolongkan miskin, tidak mungkin kita menganjurkan usaha monopoli dan spekulatif dalam Islam. Pada umumnya pelaku monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi, ini ya tadi ya, untuk hasil produksinya, maka eksploitasi sangat berhubungan dengan gagasan monopoli dalam pandangan hukum bisnis di Indonesia. Sini praktek monopoli ini ya kita bahas di awal, ya. Jadi hal ini yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam pandangan hukum Islam, monopoli boleh dilakukan asalkan tidak melakukan penimbunan atau itikar. Ya, terjadinya ya kita jelaskan di pembahasan tentang monopoli bahwa boleh melakukan monopoli, ya, asalkan dia efisien dan mengeluarkan produk yang hasil ciptaannya sendiri, berinovasi, ya, sehingga dia tidak ada barang yang serupa dengan dia yang dimiliki oleh perusahaan lain. Ya, dalam perspektif Islam, pasar merupakan tempat di mana menentukan harga yang terbentuk serta terjadi secara sukarela. Ya, jadi harga itu diperoleh bukan ada paksaan-paksaan, tapi harga itu bisa diperoleh oleh konsumen atau masyarakat dengan diterima dengan sukarela dengan kemampuan dia. Hal ini berdasarkan oleh surah An-Nisa 29, ya, dalam artian janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu, ya. Jadi tidak ada dalam transaksi jual beli tersebut keterpaksaan, kekecewaan antara pihak, baik itu kualitas barang ataupun harga yang diinginkan. Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana seharusnya mekanisme pasar itu berjalan. Dalam perekonomian Islam sendiri, yang terpenting ialah kegiatan untuk mencapai keuntungan sosial yang sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, setiap kegiatan ekonomi yang mungkin merintangi tujuan ini tidak dapat menyatakan bersifat Islam, ya. Apabila dilihat dari norma kebajikan dan pemeliharaan untuk golongan miskin,
Tidak mungkin kita menganjurkan usaha monopoli dan spekulatif dalam Islam. Pada umumnya pelaku monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi untuk hasil produksinya, maka eksploitasi sangat berhubungan dengan gagasan monopoli ya dalam pandangan hukum bisnis. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah perilaku atau behavior dalam sistem pasar. Ya. Monopoli dalam hukum Islam pada dasarnya ekonomi Islam meliputi tidak dilarang siapapun boleh berusaha. Tadi ya kita jelaskan latar belakang tadi, atau berbasis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada yang penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini yang dilarang berkaitan monopoli itu adalah itikar tadi, ya, kegiatan yang menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam istilah ekonomi, kegiatan ini disebut monopoli rent-seeking behavior, ya. Sehingga sekarang dapat dibedakan antara monopoli dan iktikar ya dalam terminologi ekonomi Islam. Pelarangan iktikar bersumber dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tidak ada orang melakukan iktikar kecuali berdosa. Ini jelas ya, tidak boleh dilakukan iktikar tersebut. Penimbunan menjual dengan harga yang tinggi saat barang langka ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang monopoli bahan makanan selama 40 hari, maka sesungguhnya ia telah melepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya. Jelas ini azab yang betul diberikan Allah apabila kita berturut-turut melakukan tindakan monopoli atau iktikar, ya, praktik monopoli dalam 40 hari, kita tidak lagi selamanya dilindungi ya, atau diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, praktik monopoli dalam pandangan Islam ya, menurut Adi Warman Al-Karim, monopoli tidak identik dengan iktikar. Jadi dalam Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya menjual monopoli ya. Dan seperti tadi bahwa prakteknya yang dilarang ya, berusaha untuk menguasai pasar dengan sikap yang negatif ya, berusaha menimbun barang sehingga barang langka dan setelah itu mengeluarkan barang tersebut dan menjualnya lebih tinggi dengan harga yang dia tetapkan ya, tanpa orang bisa melakukan tawar-menawar terhadap harga tersebut karena kelangkaan barang tersebut. Menyimpan stok barang untuk keperluan sedia pun tidak dilarang dalam Islam, jadi monopoli sah-sah saja ya. Yang dilarang adalah iktikar ya, tadi ya, itu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Kalau di dalam ekonominya ini disebut dengan monopolis rent ya. Ya, dalam pemikiran Ghazali yang menyatakan penimbunan itu termasuk iktikar itu ya. Yang pertama adalah barang yang ditimbun itu adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut ditanggung untuk persediaan setahun penuh ya. Ini yang maksudnya bukan yang melakukan iktikar ya. Dia melakukan penimbunan tapi ini hanya untuk stok dari kehidupannya untuk persediaan setahun penuh, tapi bukan bermaksud berpikir untuk mencari keuntungan dari barang tersebut dan akhirnya barang itu langka dan dijual dengan harga yang tinggi. Orang yang menimbun itu, yang kedua, orang yang menimbun itu sengaja atau menunggu saat harga barang yang ditimbulkan itu memuncak atau masih profit sehingga ia dapat menjual dengan harga yang tinggi. Yang ketiga adalah penimbunan dilakukan pada saat orang banyak sangat membutuhkannya,
seperti bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok